Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan ibadah tarawih di malam ini, dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amal perbuatan yang baik. Tersaji sholawat dan salam kita bingkiskan kepada insan pilihan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai saat dan detik ini menjadi suri tauladan bagi umat muslim di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Semoga hadirin yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, lewat mimbar ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi di malam ke-10 di bulan Ramadan yang berjudul Antara Salat dan Pertolongan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan di tahun ini sungguh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin kita di lockdown, bahkan sama sekali tidak bisa melaksanakan aktivitas bulan Ramadan di masjid yang kita cintai ini. Tapi alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan kesempatan dan bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid ini, walaupun wabah corona sampai detik ini belum pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun keberadaan corona membawa perubahan dan pergeseran sosial budaya, bahkan kita sering mendengar di berita bahwa kita di awal tahun banyak mengalami silih berganti berbagai macam ujian dan cobaan. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, bahkan banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal akibat wabah corona. Semoga mereka yang sudah meninggalkan kita diberikan oleh Allah di tempat yang layak, diampuni dosanya, dan kita yang masih diberikan panjang umur oleh Allah, mudah-mudahan bisa selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita semua. Sesungguhnya Sesungguhnya kehidupan di dunia ini banyak cobaan dan ujian yang pasti akan menghampiri kita semua.
siapapun dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongannya. Lantas dengan apa pertolongan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat ini diperintahkan kepada nabi-nabinya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, Rasul sebelumnya pun sama diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Mudah-mudahan dan yakinlah dengan sholat akan meringankan problem hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah, bisobri wassolati, dengan sabar dan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, umpama ketika pemuda diberikan pilihan untuk memilih salah satu wanita untuk dijadikan pasangannya, maka pemuda itu memohon pertolongan Allah dengan apa? Dengan sholat istikharah. Karena dengan sholat istikharah Allah akan memberikan jalan mana yang terbaik untuk si pemuda ini memilih salah satu dari dua wanita yang dijadikan untuk pasangan hidupnya. Bahkan persoalan semesta pun, ketika bumi ini mengalami kekeringan, ketika tidak ada hujan, maka kita memohon pertolongan lewat apa? Lewat sholat istisqa. Dengan istisqa itu kita minta pertolongan agar Allah memberikan dan menurunkan hujan. Dan persoalan rezeki, agar kita mendapatkan rezeki yang berkah manfaat, ada sholatnya, yaitu sholat duha. Oleh karena itu, sholat dengan pertolongan Allah begitu erat, seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian dan cobaan itu bukan saja dialami oleh kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa perkara, maka beliau melaksanakan sholat. Bahkan para ulama, para sahabat Nabi, mereka jadikan sholat untuk memohon pertolongan. Contoh Imam Syafi'i, ketika beliau memasukkan hadis sahihnya, sebelum dilakukan, beliau melakukan sholat, agar apa yang beliau tulis dalam hadisnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah, ketika beliau membaca dan kurang memahami apa yang dibaca, beliau melakukan sholat, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi kultum yang saya sampaikan adalah, bagaimanapun sulitnya problem hidup ini, jadikanlah sholat menjadi kebiasaan buat kita dan cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dari itu saudaraku, jadikanlah sholat untuk meminta pertolongan, sehingga kita dalam hidup ini diberikan kekuatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.